Pernahkah kalian merenung sejenak betapa anehnya spesies manusia? Kita adalah makhluk yang mampu membangun piramida, membelah atom, bahkan mengirim robot ke Mars. Kita menyebut diri kita sebagai Homo sapiens, manusia yang bijaksana. Kita telah meninggalkan hukum rimba dan membangun apa yang kita sebut dengan peradaban. Namun, di balik gedung-gedung pencakar langit dan kemajuan teknologi ini, ada satu lubang hitam yang tak pernah bisa kita tutup. Sebuah dosa purba yang terus merayap di setiap zaman, dari era batu hingga era digital, yaitu pemerkosaan. Coba lihat judul video ini. Mengapa pemerkosaan terus terjadi? Ini bukan kalimat puitis. Ini adalah fakta statistik yang mengerikan. Data dari WHO menyebutkan bahwa 1 dari 3 wanita di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual. Coba bayangkan, 1 dari 3. Itu bisa jadi temanmu, saudaramu, atau bahkan ibumu sendiri. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa otak manusia yang begitu canggih bisa berubah menjadi begitu primitif dan brutal dalam hitungan detik? Apakah ini kutukan biologis? Atau jangan-jangan ini adalah hasil dari keberobrokan sistem yang kita rawat bersama? Hari ini, Nalar Dunia akan mengajak kalian menelusuri lorong gelap psikologi manusia. Kita akan membedah isi otak predator dengan pisau sains, dan kita akan melihat bagaimana trauma itu bekerja menghancurkan sel-sel saraf korban. Tontonlah sampai habis, karena ketidaktahuan kita adalah kemenangan bagi mereka, para pelaku. Mari kita mulai dengan menghancurkan kebohongan terbesar yang selama ini kita percayai. Seringkali kita mendengar argumen bodoh berbunyi, namanya juga laki-laki, punya nafsu yang tak tertahan. Detik ini juga buang pemikiran itu. Riset kriminologi modern telah membuktikan hal yang mengejutkan. Dr. Nicholas Groth, seorang psikolog klinis yang meneliti ratusan pelaku kejahatan seksual, menyimpulkan dalam bukunya Men Who Rape bahwa pemerkosaan bukanlah tentang seks. Seks hanyalah alatnya, tapi tujuan sebenarnya adalah kekuasaan, power. Otak pelaku tidak didorong oleh libido yang meluap, melainkan oleh hasrat patologis untuk mendominasi. Mereka merasa kuat, merasa jantan, dan merasa paling berkuasa ketika berhasil merampas hak paling dasar manusia lain, otonomi tubuh. Itulah sebabnya korban pemerkosaan tidak memandang usia atau pakaian. Bayi, lansia, hingga wanita berpakaian tertutup rapat pun menjadi korban. Karena bagi predator, pakaianmu bukanlah pemicu. Ketidakberdayaanmu lah yang mereka cari. Dan disinilah sains
memberikan pencerahan yang menyedihkan tentang korban. Seringkali masyarakat, bahkan penegak hukum, bertanya dengan nada menghakimi. Kenapa diam saja? Kenapa tidak teriak? Kenapa tidak melawan? Dengar baik-baik. Ini namanya tonic immobility. Saat manusia menghadapi ancaman maut, otak purba kita yang bernama reptilian brain mengambil alih kendali. Sistem saraf membanjiri tubuh dengan hormon stres kortisol yang begitu masif hingga tubuh mengalami korsleting. Otot menjadi kaku total. Suara terkunci di tenggorokan. Korban sadar, matanya melihat, telinganya mendengar napas pelaku. Tapi tubuhnya mati rasa. Itu bukan persetujuan. Itu adalah mekanisme biologis terakhir tubuh untuk bertahan hidup agar tidak dibunuh. Jadi, ketika masyarakat menyalahkan korban karena diam, sebenarnya kita sedang menyalahkan biologi manusia yang sedang berusaha menyelamatkan nyawanya sendiri. Namun, tragedi ini tidak berhenti saat pelaku pergi. Justru, penyiksaan kedua dimulai, dan pelakunya seringkali adalah kita sendiri. Dalam psikologi sosial, ada teori yang disebut the just world hypothesis. Hipotesis dunia yang adil. Manusia punya kebutuhan bawah sadar untuk percaya bahwa dunia ini adil, bahwa orang baik akan selamat dan orang jahat akan celaka. Maka ketika kita mendengar ada orang baik diperkosa, otak kita panik, keyakinan kita terguncang. Untuk menenangkan diri sendiri, kita secara otomatis mencari kesalahan korban. Pasti dia pulang malam. Pasti dia salah pergaulan. Kita melakukan fighting blind. Bukan karena kita jahat, tapi karena kita takut. Kita ingin meyakinkan diri sendiri bahwa kalau aku tidak melakukan itu, aku aman. Padahal itu ilusi. Sikap kitalah yang memberi angin segar bagi para predator. Pelaku merasa aman karena tahu masyarakat akan lebih sibuk mengurus rok korban daripada mengejar penjahatnya. Kita menciptakan ekosistem di mana korban memilih mati perlahan dalam diam, membiarkan amigdala di otak mereka terus membengkak, menyimpan trauma seumur hidup mereka. Sementara pelaku bebas berkeliaran mencari mangsa baru. Maka, untuk menjawab judul video ini, mengapa pemerkosaan terus terjadi? Jawabannya ada di cermin. Kejahatan ini akan terus ada selama kita masih memberi ruang toleransi bagi pelecehan sekecil apapun itu. Selama kita masih mendidik anak perempuan untuk takut, tapi lupa mendidik anak laki-laki untuk menghormati perempuan. Ilmu yang kalian dapatkan di video ini bukan sekedar wawasan. Ini adalah tanggung jawab. Mulai hari ini, berhentilah bertanya, kenapa dia diam saja? Tapi mulailah bertanya, apa yang bisa kita lakukan agar tidak ada lagi manusia yang merasa berhak menghancurkan hidup manusia lain. Saya, Shadow, dari Nalar Dunia,
Mari gunakan nalar untuk memanusiakan manusia.